Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 61, saya dulu seorang jenderal. Kemunculan King Kotake tidak mempengaruhi mood Julian. Setelah menyelesaikan masalah Sarah menelponnya secara pribadi untuk memintanya kembali. Dia dalam suasana hati yang baik, bersenandung sedikit dan terlihat santai. Segera dia sampai di rumah Sarah. Mengetuk pintu. Pintunya terbuka. Sarah lah yang membuka pintu. Begitu dia melihat Julian, dia menangis dengan sedih dan jatuh ke pelukan Julian. Dengan kecantikan di pelukannya, aroma wanita menawan menyebar ke mulut dan hidungnya, menstimulasi saraf Julian. Julian mengulurkan tangannya, dengan lembut memeluk bahunya, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, jangan menangis. Jika kamu menangis seperti kucing, kamu tidak akan cantik." Saat itulah Sarah berhenti menangis. Tarik Julian melewati pintu. Seluruh keluarga ada di rumah. Namun, wajah mereka tidak terlalu bagus. Julian berjalan mendekat, "Ayah, Ibu." Leona mengangguk padanya, mengenalinya, dan berkata, "Julian, jangan salahkan kami tidak punya pilihan selain melakukannya." "Bu, aku tidak menyalahkanmu. Aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak mampu memenuhi harapan dan tidak mampu menyelesaikan masalahmu." Julian tersenyum. Dia benar-benar tidak menyalahkan siapapun. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa menyalahkan Sarah. Tidak peduli apa yang dilakukan Sarah, dia bisa menerimanya. Ini adalah hutangnya kepada Sarah. Julian duduk, segera mengeluarkan 2 undangan, menyerahkannya kepada Sarah, dan bertanya, "Sarah, apakah kamu kenal Meghan Turner?" Sarah menerima undangan dari Julian dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Meghan, sepertinya aku mendapat kesan tertentu. Aku ingat dia juga dari Universitas Jiangzhou, tapi dia 2 tahun di bawahku, dan dia masih sekolah. Cantik. Dia sangat cantik. Ada banyak sekali pelamar, dan kudengar mereka berasal dari Kyoto dan berasal dari keluarga besar. Ada apa?" Julian berkata, "Saya juga tidak tahu. Saya bertemu dengannya dalam perjalanan pulang. Dia mengatakan bahwa besok adalah hari ulang tahunnya dan dia akan mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Jiangzhou. Dia memberi Anda undangan." Mendengar ini, Sarah membuka undangan tersebut. Seperti yang diharapkan, dia dan Julian diundang, dan tanda tangannya adalah Meghan. Dia bingung. "Aku juga tidak mengenalnya, jadi kenapa dia mengundangku?" Julian merentangkan tangannya dan berkata, "Bagaimana saya mengetahui hal ini? Saya tidak dapat menolak undangan tersebut secara pribadi, jadi saya membawanya kembali kepada Anda." Sarah melirik Julian dengan rasa cemburu di wajahnya, "Tidak apa-apa memberikannya kepadaku. Bagaimanapun, kita berasal dari sekolah yang sama, tapi memberikannya padamu." Julian menjelaskan tepat pada waktunya, "Sarah, saya berjanji, saya tidak mengenalnya sama sekali, saya juga belum pernah bertemu dengannya. Aku akan mengatakannya dengan santai saja, aku akan menakutimu." Saat ini, pesan grup WeChat Sarah berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka pesan grup WeChat. "Wow, berita besar. Primadona sekolah kami, universitas, mengirimi saya undangan, mengatakan bahwa besok adalah ulang tahun saya yang ke-25 dan pesta ulang tahun akan diadakan di Hotel Jiangzhou. Saya juga menerima undangan. Aku hanya ingin tahu, apakah Meghan ini benar-benar si cantik sekolah Meghan yang 2 tahun di bawah kita? Apakah dia Meghan dari keluarga besar di Kyoto? Apakah dia Meghan, ketua farmasi panjang umur saat ini?" "Iya, orang yang mengirim undangan mengatakan itu adalah Meghan." Grup WeChat yang sudah lama terdiam menjadi hidup saat ini. Puluhan siswa di kelas itu semuanya mendapat undangan. Setelah Sarah melihat pesan-pesan ini, dia bingung, apa yang terjadi? Kelas kita tidak ada hubungannya dengan Meghan, mengapa mereka semua mengirim undangan? "Sarah, ini kesempatanmu." Leona di samping juga menatap ponsel Sarah. Melihat pesan-pesan ini, dia berkata, "Saya tahu farmasi umur panjang. Ini juga merupakan grup besar, nomor 2 setelah Qianjun di Jiangzhou, dan juga merupakan grup farmasi kooperatif dari rumah sakit yang ditunjuk di kota-kota besar. Sekarang Meghan mengundang Anda harus pergi. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memperluas lingkaran sosial Anda." Meski begitu, Sarah sangat bingung. Bagaimana ketua farmasi panjang umur yang terkenal bisa mengirimkan undangan ke semua teman sekelasnya? Julian bertanya, "Sarah, kamu mau pergi?" "Pergilah, kenapa kamu tidak pergi?" Sarah mengangkat kepala kecilnya. Ketika dia di sekolah, dia menjadi sasaran lelucon. Dia tidak memiliki rasa percaya diri dan harga diri yang rendah. Kini setelah penampilannya pulih, rasa percaya dirinya pun tumbuh. Julian mengangguk dan berkata, "Yah, ini adalah peristiwa besar. Pakaian di lemari pakaianmu kualitasnya terlalu rendah. Ayo kita keluar dan membeli beberapa. Dan lihat, kamu tidak membawa perhiasan apapun." "Omong kosong, siapa bilang itu tidak normal? Menurutku tidak apa-apa." Sarah mengangkat alisnya.
Pakaian apa yang harus dia beli? Bagaimana dia bisa punya uang? Bagaimana mungkin Julian tidak tahu apa yang dipikirkan Sarah? Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi, saya punya uang. Bukankah kartu saya ada di tangan Anda? Ini adalah tabungan saya selama 10 tahun. Saya telah menabung banyak uang. Oh, lupakan saja, Sarah menggelengkan kepalanya. Dia bukan orang yang boros. Tidak ada pengejaran terhadap barang-barang mewah. Pergilah, kenapa kamu tidak pergi? Leona berkata, Putri, ini pesta besar, pesta ulang tahun ketua grup umur panjang. Kita tidak boleh lusuh, dan kita harus membeli hadiah. Oke, Sarah hanya bisa mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Julian pergi untuk memegang tangan Sarah. Sarah secara naluriah mengelak. Setelah menghindar, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, lalu berinisiatif menarik Julian dan tersenyum meminta maaf padanya. Julian juga tersenyum ringan. Keduanya berpegangan tangan dan keluar bersama. Julian sedang mengendarai keledai listrik kecil. Sarah duduk di belakang, memegang pinggangnya dan membenamkan kepalanya di punggungnya. Julian tidak ingin mengendarai keledai listrik sepanjang waktu, dan berencana membeli mobil, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Sarah, mobil jenis apa yang kamu suka? Apakah kamu menyukainya? Sarah tertegun sejenak dan berkata, kami pergi ke pameran mobil pagi ini, dan saya melihat mobil sport Ferrari merah. Indah sekali. Saya pasti akan membelinya ketika saya punya uang. Masa depan. Sarah menghibur dirinya sendiri. Dia tidak mengejar mobil mewah, dia hanya menyukainya. Jika dia mengendarai mobil seperti itu pasti akan sangat populer. Jika kamu menyukainya, belilah. Plak. Sarah mengetuk dahi Julian dan mengutuk, jangan ucapkan kata-kata yang tidak realistis ini, tahukah kamu berapa harganya? Itu supercar Ferrari edisi terbatas. Saya lihat harganya, lebih dari 20 juta. Saya akan berikan kamu uangnya. Aku tidak mampu membelinya bahkan jika aku menjualnya. Hah? Sarah, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak boleh marah. Yah, katamu. Julian berbisik, sebenarnya, saya dulunya adalah pejabat tinggi di hutan belantara selatan. Karena saya menghasilkan uang dengan menggunakan posisi saya diturunkan menjadi tentara dan akhirnya dikeluarkan dari militer. Ah! Sarah berteriak, kamu bilang kamu tidak marah. Sarah dengan marah menamparkan kepala Julian dan mengutuk, apa yang kamu lakukan salah? Mengapa kamu melakukan hal-hal ilegal ini? Itu tidak ilegal. Tahukah Anda Nan Huang? Itu perbatasan 18 kerajaan. Ada banyak orang kaya, tapi sangat kacau. Semua orang kaya ini memberikan uang kepada Jenderal Nan Huang untuk mencari perlindungan. Saya juga menerimanya. Beberapa, tidak kalau atasan tidak mengetahuinya, makanya saya dipecat. Jadi, saya punya uang, kalau suka, ayo beli mobil. Aku tidak bisa memilikinya. Sarah langsung menolak, Julian, izinkan saya memperingatkan Anda, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan di masa lalu, tetapi Anda tidak boleh melakukan sesuatu yang ilegal saat Anda bersama saya. Sarah, ini tidak ilegal. Ini sangat umum di hutan belantara selatan. Saya hanya kurang beruntung dan ditemukan oleh atasan. Anda tidak tahu bahwa jenderal lain menghasilkan lebih banyak daripada saya. Setelah jenderal ini menghasilkan uang, mereka semua memilih untuk pensiun. Gunakan uang itu untuk membeli mobil mewah dan rumah mewah, dan hidup bebas. Julian secara bertahap mulai membiarkan Sarah menerima identitasnya. Jika ini bisa diterima, maka saya tidak akan terlalu terkejut jika saya menerima bahwa dia adalah naga hitam di masa depan. Benarkah? Sarah juga tidak banyak mengerti. Namun, dia tahu cara memanfaatkan orang lain, yang disebut penyuapan. Julian mengangguk, tentu saja. Seperti yang Anda ketahui, bos kami, Naga Hitam, adalah salah satu dari 5 komandan hebat, setenar King Kotake. Dia telah memperoleh begitu banyak bakat sehingga dia bahkan langsung menyerang negara musuh dan merebut negara musuh. Tambang emas. Kalau dijual ke bos lain, bisa dapat puluhan miliar. Sarah berseru, banyak sekali. Bab 62, bisakah Anda membelinya? Tidak banyak sama sekali. Julian menjelaskan, ini hanyalah salah satunya. Orang-orang kaya di perbatasan hutan belantara selatan memberikan uang kepada bos saya, dan jumlahnya ratusan juta. Aset bos saya tidak terhitung jumlahnya, ratusan miliar. Bagaimana denganmu, berapa banyak yang telah kamu lakukan? Tidak banyak, hanya beberapa ratus juta. Julian tidak berani bicara terlalu banyak. Mendengar ini, Sarah ketakutan, beberapa ratus juta tidaklah banyak. Segera, dengan wajah datar, dia memarahi, Hai Julian, saya biasanya melihat Anda sebagai orang yang jujur dan jujur, tetapi di luar dugaan, Anda penuh dengan kejahatan dan hanya berpikir untuk menghasilkan uang. Ini tidak normal. Ibu kami juga mengatakan bahwa paman saya dan keluarganya juga menggunakan posisi mereka untuk menghasilkan uang di perusahaan. Mereka kaya akan minyak, mobil mewah, dan rumah mewah.
Kakek hanya menutup mata. Tapi ayahku jujur dan baik hati, tetapi dia dimarahi oleh ibu. Sarah sangat bijaksana. Ini masuk akal. Namun, ini sifatnya berbeda. Ini adalah bisnis keluarga, dan yang mereka kejar adalah uang keluarga. Dan Julian secara terang-terangan melanggar hukum. Julian, tolong kembalikan uangmu. Tidak masalah jika kamu miskin. Selama kamu bekerja keras, kamu dapat menghasilkan uang. Jika para petinggi mengejar ini, kamu akan tamat. Aku tidak ingin mengunjunginya. Kamu dipenjara di masa depan. Julian tersenyum dan berkata, Sarah, ini tidak terlalu serius. Saya pernah ke pengadilan militer, dan perlakuan yang saya terima dari atasan adalah mengeluarkan saya dari militer, mengeluarkan saya dari tentara, dan tidak pernah mempekerjakan saya. Dan uang itu disita oleh atasan. Ini geng bos. Biar ku beritahu, bos melihat bahwa aku telah menjadi tentara selama 10 tahun, menjalani hidup dan mati, jadi dia bisa dianggap sebagai hadiah untuk saya. Julian mulai berbohong. Dia banyak bicara, dan Sarah dengan enggan menerimanya. Dia juga mempercayai kata-kata Julian. Bagaimana bisa seorang tentara meminjam mobil untuk leluasa masuk dan keluar wilayah militer? Sekarang dia tahu bahwa Julian pernah menjadi orang besar. Dia dikeluarkan dari militer karena dia menghasilkan uang. Dia benar-benar tahu orang besar. Tetapi meskipun Julian punya sejumlah uang, dia tetap memintanya untuk membeli mobil mewah. Dia tidak tahan. Karena bahkan pelatihnya mengakui uang itu sebagai hadiah untuk Julian, Sarah juga punya rencana lain. Dia bermaksud menjadikannya sebagai modal awal. Dia mulai memberitahu Julian tentang cita-cita dan ambisinya. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Julian, kamu tidak boleh memberitahu ibu kami tentang uang ini. Jika tidak kamu akan keluar dan membual lagi, atau bahkan langsung pergi ke sana. Ini adalah milik pribadi kami, ibuku, sama seperti kakek, itu berarti wajah yang baik. Kalau begitu, ayo kita beli mobil. Sarah mengetuk dahi Julian, jika saya membeli Anda, saya akan menyimpan uangnya dan saya akan menyimpannya. Saya memiliki keputusan akhir tentang apa yang harus dibeli. Ngomong-ngomong, Anda kembali dulu dan saya akan membeli pakaianku sendiri. Ah. Sarah, kamu menyeberangi sungai dan membakar jembatan, dan aku baru saja memberitahumu bahwa aku punya sejumlah uang di kartuku, dan kamu ingin mengantarku kembali. Kamu tidak berterima kasih. Tidak, aku harus pergi berbelanja dalam waktu lama, dan aku khawatir kamu akan lelah. Apa artinya ini? Saat aku menjadi tentara, tidak peduli seberapa keras atau melelahkannya aku bisa melewatinya. Dan bersama wanita yang kusuka, bagaimana aku bisa mengatakan aku lelah? Mendengar ini, Sarah merasa sangat senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk pinggang Julian dengan erat. Tak lama kemudian, mereka berdua menaiki keledai listrik kecil menuju toko pakaian wanita. Toko ini cukup terkenal di Jiangzhou, pakaian di dalamnya sangat mahal, dan satu setnya bisa berharga puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Awalnya Sarah tidak ingin membeli sesuatu yang begitu mahal, tetapi Julian bersikeras untuk membelinya. Dia tidak bisa menolak, jadi dia datang untuk melihatnya. Toko pakaian didekorasi dengan sangat mewah, dengan beberapa gaun cantik tergantung di gantungan. Mata Sarah berbinar ketika dia melihatnya, seperti seorang gadis, dia menjadi bahagia, melihat barang ini dan menyentuh barang itu. Hei, jangan menyentuhnya sembarangan. Kalau rusak, bisakah kamu membelinya? Suara tidak puas terdengar. Sarah menoleh setelah mendengar suara itu dan melihat seorang pemandu belanja berjas kecil menatapnya dengan ekspresi tidak senang. Dia segera meminta maaf, ya, saya minta maaf. Sarah, apa yang kamu lakukan? Kami adalah konsumen, dan pelanggan adalah Tuhan. Bagaimana kamu bisa meminta maaf padanya? Julian memiliki ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Sarah terlalu lemah, dan dengan karakter ini, dia akan menderita. Sarah menarik Julian dan berkata, Julian, lupakan saja, ayo kita cari di tempat lain. Di sini terlalu mahal, satu set harganya puluhan ribu. Dia menarik Julian dan pergi. Meskipun Julian memberitahunya bahwa ada uang di kartu itu, dia enggan menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli pakaian. Kamu orang miskin, kamu tidak punya uang, dan kamu masih main-main. Pemandu belanja itu tampak menghina. Anda. Julian hendak marah, tapi Sarah menghentikannya tepat waktu. Oke, ayo pergi. Dia tahu sifat Julian dan mampu memukul orang di pertemuan keluarga. Jika Anda tidak bisa menahannya, sesuatu pasti akan terjadi. Hei, semua prajurit mempunyai temperamen yang panas. Julian tidak melakukan serangan sampai Sarah menariknya kembali. Mereka berdua berjalan menuju pintu bersama. Sarah, apakah itu kamu? Di gerbang, seorang wanita menatap Sarah dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Sarah melihat seorang wanita berusia 20-an atau 80-an.
Dia mengenakan gaun biru ramping, memegang tas Chanel di tangannya, anting-anting emas, gelang zamrud, dan kalung kristal tergantung di lehernya yang indah. Kenakan emas dan perak, tampil cantik dan anggun. Dia juga menggandeng lengannya dengan seorang pria berusia 30-an. Semua pria itu mengenakan merek terkenal dan memiliki aura yang kuat. Dia tampak seperti orang hebat pada pandangan pertama. Kamu, siapa kamu? Sarah tidak mengenalinya. Sarah, benarkah itu kamu? Seorang wanita mengenakan gaun biru dan emas dan perak datang dan berkata sambil tersenyum manis, kamu lupa, saya Reni. Oh, Reni, itu kamu. Sarah tiba-tiba menyadari dan teringat bahwa ketika dia masih kuliah, memang ada Reni di kelasnya. Sarah, kudengar penampilanmu telah dipulihkan dan kamu dinilai sebagai wanita tercantik di sungai. Aku juga mendengar bahwa keluarga Hansel telah mempekerjakan menantu laki-laki. Sarah menarik Julian dan memperkenalkan, ini suamiku, Julian. Reni juga menepi pria tampan di sebelahnya dan memperkenalkannya dengan murah hati, ini suamiku, Herman Sun, dari keluarga Sun. Keluarga Sun adalah yang kedua setelah 4 keluarga besar di sungai. Mata Herman juga tertuju pada Sarah. Nama Sarah diketahui semua orang di sungai. Dulunya dia adalah wanita paling jelek, sekarang dia adalah wanita tercantik. Perbedaannya begitu besar sehingga sulit bagi orang luar untuk tidak mengetahuinya. Melihat Sarah sekarang, ada sedikit keserakahan di ekspresinya. Dia melirik ke arah Julian yang mengenakan pakaian biasa lagi, dan tidak bisa menahan ekspresi mengejek di wajahnya. Sarah, keluarga Hansel milikmu adalah keluarga besar, mengapa kamu menemukan seperti itu? Suami yang tidak berguna, ada orang lain di klan kita. Ada banyak orang lajang, jadi bagaimana kalau kamu menceraikan pecundang ini dan aku kenalkan kamu pada salah satunya? Herman menatap Sarah dan mengemukakan idenya. Dia bilang dia memperkenalkannya kepada orang-orang lajang di keluarga, tapi sebenarnya dia sendiri ingin terlibat. Terima kasih, Tuan Sun atas kebaikan Anda. Sarah tersenyum dan menarik Julian pergi. Hei, Sarah, apakah kamu di sini untuk membeli pakaian dan menghadiri pesta ulang tahun Meghan? Reni menarik Sarah tepat waktu. Hah? Sarah memandangnya dan bertanya, ada apa? Ketika dia di sekolah, dia tidak disukai oleh semua orang di kelas, dan dia tidak mengenal orang-orang ini. Ada apa sekarang semua orang banyak bicara saat bertemu dengannya? Sarah, kudengar keluargamu telah dikeluarkan dari keluarga Hansel. Bagaimana kamu masih punya uang untuk membeli pakaian mahal seperti itu? Wajah Sarah menjadi gelap. Tidak peduli betapa polosnya dia masih tahu bahwa Reni sedang mengejeknya. Dia tidak mau repot-repot memperhatikan, tidak ingin berdebat dengan orang sombong seperti itu. Dua tamu terhormat, silakan masuk. Pada saat ini, pemandu belanja yang sebelumnya dengan dingin mengejek Sarah datang. Melihat Reni mengenakan emas dan perak dan memegang tas senilai puluhan ribu dolar di tangannya, dia segera membungkuk, seolah sedang menyambut Tuhan, yang sama sekali berbeda dari sikapnya terhadap Sarah. Reni mengangkat kepalanya, memegang lengan Herman, dan berjalan dengan murah hati. Dia juga kembali menatap Sarah dan berkata sambil tersenyum, Sarah, besok adalah pesta ulang tahun Meghan. Saya melihat betapa lusuhnya Anda, jadi jangan pergi dan mempermalukan diri sendiri. Terlebih lagi, sekarang keluarga Hansel sudah menjadi bahan tertawaan di sungai. Haha. Aku membuat surat undangan palsu untuk menghadiri upacara suksesi King Kotake, sungguh membuatku tertawa setengah mati. Anda. Sarah gemetar karena marah. Julian di samping berkata dengan tenang, dengar, sudah kubilang jangan pergi, kami tidak kekurangan uang. Yoho. Kata-kata Julian membuat Reni tertarik, dan dia langsung tertawa, kamu adalah prajurit yang miskin dan kamu tidak kekurangan uang. Bisakah kamu membeli pakaian di sini? Bab 63, biarkan Alex Sun berlutut dan mengakui kesalahannya. Julian, ayo pergi, Sarah menarik Julian. Dia takut Julian akan kehilangan kendali dan menunjukkan bahwa dia kaya. Julian memberitahunya asal-usul uang itu, dan uang itu tidak bersih. Meskipun Julian juga mengatakan bahwa karena dia mendapat uang maka dia pergi ke pengadilan, keanggotaan militernya dicabut, dikeluarkan dari tentara, dan tidak akan pernah dipekerjakan. Uang ini merupakan hadiah terakhir yang diberikan atasannya setelah ia bertugas di ketentaraan selama 10 tahun. Secara teori, uang tersebut sah. Namun, Sarah masih sedikit khawatir saat memikirkan asal-muasal uang tersebut. Kalau bisa menghindari menimbulkan masalah, jangan menimbulkan masalah. Jika atasan menyelidiki lagi, ini akan menjadi kejahatan serius. Oleh karena itu, dia menarik Julian dan pergi. Sarah akan pergi, dan Julian tidak ingin berkata apa-apa lagi. Cih, Reni mencibir lagi, orang miskin tetaplah orang miskin. Herman juga punya ide, berjalan mendekat, dan berkata sambil tersenyum, Sarah, gaun apa yang kamu suka, bagaimana kalau aku membelikannya untukmu? Terima kasih, tidak perlu. Sarah menarik Julian dan pergi. Namun, Julian merasa sangat terhina. Di depannya, membelikan pakaian untuk istrinya. Sarah, suamiku ingin memberimu pakaian.
Ini kehormatanmu. Apakah kamu berani menolak? Reni muncul, melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Sarah, jangan malu-malu. Ia hanyalah anggota keluarga biasa. Meski menikah dengan keluarga kaya, namun ia sama sekali tidak berstatus dalam keluarga kaya. Suaminya kerap merayu wanita lain di hadapannya, bahkan membawa mereka pulang di hadapannya. Dia tahu siapa dia. Dia berada di tempatnya saat ini sepenuhnya karena Herman. Tanpa Herman, dia bukan siapa-siapa. Sarah tidak tahu bagaimana harus memuji, dan dia juga marah. Dia tahu bahwa Herman tertarik pada Sarah, dan dia ingin membantu Herman menidurkan Sarah, sehingga jika Herman senang, dia bisa menghadiahinya lagi. Dia ingin membantu Herman. Namun, tamparan itu diblok oleh Julian. Julian meraih pergelangan tangannya. Ah, sakit. Reni berteriak kesakitan. Julian, lupakan saja, Sarah menarik Julian. Saat itulah Julian melepaskannya. Tapi Reni seperti orang yang cerdik, menunjuk ke arah Julian dan berteriak, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani memukul saya. Tahukah kamu siapa saya? Saat dia mengatakan itu, dia menatap Herman dengan tatapan sedih dan berkata dengan genit, suamiku, apakah kamu akan memukuliku? Herman tahu bahwa Reni telah menebak pikirannya dan ingin membantunya. Dia menatap Julian dengan dingin, Julian, tahukah kamu siapa saya? Saya dari keluarga Sun. Julian tampak acuh tak acuh dan berkata, siapa kamu, Alex? Itu pamanku, Herman berkata dengan bangga, apa kabar, apakah kamu takut? Julian memandang Sarah dan bertanya, Sarah, aku mendengar dari ibuku bahwa Alex yang mengirim adikmu kembali kemarin. Alex masih menghormatimu. Ya. Memikirkan hal ini, Sarah menjadi bingung. Apa yang terjadi mengapa semua orang besar ini sangat menghormatinya? Apakah ini benar-benar karena Julian? Namun, meskipun dia pernah menjadi orang penting, dia masih berada di Westelen Selatan, dan sekarang dia telah dikeluarkan dari militer. Selain itu, dia juga mendengar tentang kejadian di dinasti Shengxi kemarin malam. Dia tahu bahwa militer telah dikirim dan melancarkan tindakan keras terhadap gangster. Oliver adalah orang pertama yang menjadi sasaran. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Julian. Julian berkata, Anda harus memiliki nomor telepon Axel Sun. Telepon dia dan minta dia memberitahu ayahnya dan segera datang ke sini untuk berlutut dan mengakui kesalahannya. Sarah memang memiliki nomor telepon Axel. Ini adalah apa yang diberikan ibunya terakhir kali. Dia segera menjelaskan, Julian, ibu saya memberi saya nomor teleponnya. Saya tidak pernah meneleponnya. Yah, aku percaya padamu, ayo bertarung sekarang. Julian, lupakan saja, Sarah menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Axel akan memberitahu Alex jika dia menelepon, dan Alex tidak akan mengakui kesalahannya secara langsung. Namun, Reni tertawa dan berkata, haha, aku tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu ini siapa? Hanya dengan satu panggilan telepon, pewaris keluarga Sun akan berlutut dan mengakui kesalahannya. Herman juga terlihat sedih dan berkata, biarkan pamanku berlutut dan mengakui kesalahannya. Kamu pikir kamu ini siapa, King Kotake? Julian mengangkat kakinya dan menendangnya. Boom! Herman langsung diusir dan terbentur rak pakaian, semua pakaian yang ada di barisan itu jatuh ke tanah. Hal ini membuat takut pemandu belanja, dan dia berteriak dengan suara rendah, sudah berakhir, kamu sudah selesai, tahukah kamu berapa harga pakaian ini? Bersiaplah untuk membayar. Sarah juga tidak bisa berkata-kata, dengan tindakan ceroboh seperti itu, Julian diizinkan untuk memukul seseorang tanpa menariknya. Keamanan, teriak pemandu belanja itu. Beberapa penjaga keamanan di pintu datang dengan ganas. Keributan di sini pun menarik perhatian orang lain yang memilih pakaian di toko pakaian tersebut. Orang-orang ini berkumpul, tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Sarah sedikit khawatir, Julian, ayo cepat pergi. Dia menarik Julian dan pergi. Namun, petugas keamanan menghalangi jalan tersebut. Pemandu belanja berkata dengan dingin, pergi. Pakaianmu mengotori dan kamu hanya ingin pergi seperti ini. Herman bangkit dari tanah dan meraung dengan keras, Julian, kamu sudah mati. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon, kakak ketiga, ini aku. Aku di toko pakaian di Jalan Nanlong. Aku dipukuli. Bawa 30 anak laki-laki ke sini secepatnya. Aku akan mematahkan kaki anak laki-laki ini. Setelah menelepon, dia menatap Julian dengan tajam, nak, jangan pergi, kamu sudah mati. Melihat formasi ini, Sarah menjadi takut dan memegang erat lengan Julian. Julian menepuk tangannya dan menghiburnya, tidak apa-apa. Segera hubungi Axel dan minta dia datang ke sini. Sarah melihat bahwa Julian percaya diri. Saya teringat serangkaian hal aneh yang terjadi setelah menikah dengan Julian. Julian tampaknya selalu percaya diri. Dia berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor Axel. Saat ini, Axel sedang berada di rumah sakit. Alex menjaganya. Alex memberitahu Axel bahwa setelah lukanya sembuh, dia akan mentraktir makan keluarga Hansel, mencoba mendapatkan pengampunan mereka, dan menjalin hubungan baik dengan keluarga Hansel. Axel terus menganggukkan kepalanya. Saat ini, telepon Axel berdering.
Ketika dia melihat ide penelepon adalah Sarah, tangannya gemetar ketakutan dan dia menjatuhkan teleponnya. Tidak ada gunanya. Alex mengutuk dan mengangkat telepon yang memecahkan layar di tanah. Ketika dia melihat bahwa itu adalah panggilan Sarah, dia sangat ketakutan hingga dia gemetar. Lemparkan ke Axel, cepat, ambil cepat. Axel telah membayangi Sarah. Tepatnya, hal itu membayangi suami Sarah, Julian. Dia menjawab telepon, Sarah, saudari Sarah, kamu baik-baik saja. Axel memikirkan adegan pembunuhan Julian, dan bahkan giginya gemetar. Sun, Axel, aku di toko pakaian wanita cantik di Jalan Nanlong. Kamu, apa kamu kenal Herman? Dia membawa istrinya untuk membeli pakaian. Kami menyinggung perasaannya. Bisakah kamu memberitahu ayahmu? Apakah kamu mau Herman tidak akan meneruskan kasus ini? Sarah berbicara dengan hati-hati. Alih-alih meminta Axel memberitahu Alex agar berlutut dan mengakui kesalahannya, dia berdoa kepada Axel agar dia menggunakan koneksinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Axel sedang mengemudikan pengeras suara. Alex di samping mendengar ini dan menjadi marah, saya akan menghancurkan sampah ini. Setelah mengatakan itu, dia lari keluar bangsal. Toko pakaian. Ketika Rennie melihat Sarah berpura-pura menelpon, dia tidak bisa menahan cibiran, kenali Axel. Percuma saja mengenalnya. Akankah keluarga Sun membantu orang luar? Adapun Sarah, begitu dia selesai berbicara, Axel menutup telepon. Karena dia takut. Ketika dia mendengar bahwa Sarah telah menyinggung Herman, tangannya gemetar ketakutan. Ponselnya jatuh ke tanah dan mati. Herman, kuharap tidak terjadi apa-apa, kalau tidak aku akan membunuhmu setelah aku meninggalkan rumah sakit, teriak Axel ketakutan. Herman dari toko pakaian juga tertawa terbahak-bahak. Haha, telepon sepupuku, lucu sekali. Ketika Sarah melihat Axel tidak berbicara, jantungnya berdetak kencang. Dia melihat penjaga keamanan menghalangi dia dan Julian. Melihat Herman dengan ekspresi kejam di wajahnya, pemandu belanja dengan wajah tertunduk, dan orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di sekitarnya, saya merasa sedikit takut. Julian, apa yang harus aku lakukan? Tidak apa-apa, ayo masuk dan duduk dan istirahat. Julian mendukung Sarah dan berjalan menuju tempat istirahat di dalam toko pakaian. Setelah duduk, dia mengambil sebuah apel di atas meja, mengupasnya dengan pisau buah, dan menyerahkannya kepada Sarah. Sayang, datang dan makanlah. Melihat Rennie, Herman, pemandu belanja, dan beberapa penjaga keamanan yang mengikutinya, jantung Sarah berdetak kencang. Sekarang, dia hampir mati, jadi bagaimana dia bisa ingin makan? Berapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk mengotori pakaian sebanyak itu? Terlebih lagi, Herman menelpon lebih dari 30 orang. Apa yang harus saya lakukan jika ini terjadi? Dia sangat cemas hingga dia hampir menangis. Julian, tolong pikirkan cara. Bab 64. Apakah kamu juga memikirkan istriku? Sarah sangat cemas hingga dia hampir menangis, tetapi Julian tampak tidak takut. Julian memukul Herman dan memukul banyak rak pakaian, yang menarik perhatian manajer. Pengelola toko pakaian ini adalah seorang wanita berusia 30-an, cukup cantik, berwajah lonjong, rambut hitam panjang, dan berbusana profesional seksi. Sun, Tuan Sun. Ketika dia melihat Herman, dia membungkuk dengan hormat di wajahnya. Herman, yang sedang duduk di tempat istirahat menunggu saudara ketiganya membawa seseorang untuk mengalahkan Julian, melirik ke arah manajer dan matanya berbinar ketika dia melihat betapa cantiknya dia. Namun, Sarah duduk di seberangnya, dan dia langsung tidak tertarik pada manajer itu. Dia tertarik dan berkata dengan tenang, apa, kamu kenal saya? Ya, saya pernah melihat Tuan Sun dari kejauhan di sebuah jamuan makan sebelumnya. Manajer Rizky tampak penuh hormat. Herman mengangguk ringan, memandang Sarah yang duduk di seberangnya dengan ekspresi cemas di wajahnya, dan berkata kepada manajer Rizky, hitung berapa harga pakaian yang dirobohkan anak ini, biarkan dia membayarnya. Tuan Sun, kami sudah menghitungnya. Total ada 18 buah yang ternoda, dan harganya semuanya lebih dari 10.000, dengan total 210.000. Apakah kamu mendengar itu? Rennie berkata dengan arogan, 200-100.000, bersiaplah untuk membayar kompensasi. Itu tergantung padamu, tetapi kamu tidak bisa mengeluarkannya. Kemarilah, berlututlah di hadapan suamiku dan akui kesalahanmu. Kami akan membantumu membayar uang ini. Petik 2. Julian, bayar uangnya dan pergi. Sarah berkata dengan lembut, keluarga Sun tidak mudah dipusingkan. Herman telah menelepon seseorang. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan bisa pergi nanti. Sarah gelisah, dan sekarang dia hanya ingin pergi. Meskipun 210.000 itu banyak, Julian mengatakan bahwa ada uang di dalam kartu, dan dia memperlakukannya seperti membeli pakaian, meskipun beberapa di antaranya tidak muat, dia masih bisa memakainya setelah diperbaiki. Sayang, tidak apa-apa. Aku menunggunya menelepon seseorang. Apakah kamu lupa bahwa aku dilahirkan sebagai tentara? Julian tersenyum. Julian, berhentilah membuat masalah. Kudengar King Kotake baru saja menjabat dan mengeluarkan perintah kematian. Departemen terkait sangat ketat akhir-akhir ini.
Perkelahian adalah kejahatan serius. Sarah sangat ketakutan ketika dia melihat penjaga keamanan yang berdiri di samping dan mengawasi dengan penuh semangat. Jika sekarang bisa diselesaikan dengan uang, maka gunakanlah uang untuk menyelesaikannya. Berjalan, wajah Herman muram dan dia berkata dengan dingin, "Hari ini, maukah kamu menunjukkan salah satunya padaku?" Mendengar hal tersebut, beberapa satpam maju selangkah. Julian bahkan tidak berpikir untuk pergi. Dia tidak memperhatikan beberapa bajingan. Tuan Sun. Saat ini, seorang pria berusia 30-an, botak, mengenakan rompi hitam dan bertato harimau di tubuhnya berjalan mendekat, diikuti oleh lebih dari 20 orang di belakangnya. Lebih dari 20 orang memasuki toko pakaian, dan pelanggan lainnya ketakutan dan tidak berani mendekat. Kakak ketiga, orang ini, patahkan kakinya untukku. Herman berdiri dan menunjuk ke arah Julian. Kemudian dia menatap Sarah dengan bangga dan berkata, "Sarah, jika kamu ikut denganku, aku akan melepaskan suamimu yang tidak berguna hari ini." Melihat sosok Sarah, Herman menelan ludahnya. Pada saat yang sama, dia membenci Julian di dalam hatinya. Bagaimana anak ini bisa mempunyai istri secantik itu? Dia adalah tuan muda dari keluarga Sun, dan dia belum pernah memainkan permainan sebaik ini. Memikirkan hal ini membuatnya marah. Kakak ketiga mengedipkan mata pada beberapa adik laki-lakinya dan berkata, "Pukul mereka." Sarah langsung menjadi cemas dan buru-buru berdiri. "Tuan Sun, kami tidak mengetahui kebenaran dan telah menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan kami." "Haha, tidak ada gunanya meminta maaf sekarang." Reni tertawa, "Sarah, kecuali kamu tinggal bersama suamiku selama beberapa hari, suamimu akan mati." Julian menarik Sarah yang berdiri untuk meminta maaf, dan memandang Herman dengan ekspresi rendah. "Jadi, kamu juga memikirkan istriku?" "Ya." Herman juga tidak menyangkalnya. Tidak ada wanita yang disukainya yang bisa lepas dari genggamannya. Dia menatap Sarah, memandangi sosok anggun dan wajah cantiknya, tanpa menyembunyikan keserakahan di wajahnya sama sekali. Dia telah bermain dengan yang terbaik, tetapi tidak pernah dengan yang terbaik. Ditatap telanjang, wajah Sarah memerah karena marah. "Kamu." "Sarah, aku akan memberimu kesempatan untuk tinggal bersamaku selama 3 hari. Aku akan melepaskan suamimu. Jika tidak, aku akan memukuli suamimu sampai dia menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Aku akan menghitung sampai 3. Jika Anda tidak setuju, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya." Petik 2. 1. Ada butiran keringat di wajah cemas Sarah. Dia melihat ke arah kepala botak yang mengancam, dan kemudian ke lebih dari 20 orang yang memperhatikannya dengan penuh semangat. Dia tahu jika dia tidak setuju, kaki Julian pasti akan patah. 2. Setelah meneriakkan 2 kata, Sarah panik. 3. Aku berjanji. Sarah sangat cemas hingga dia hampir menangis. Julian duduk di samping. Dia tidak menyangka Sarah benar-benar bersedia. Dia merasa tergerak di dalam hatinya. Sarah menangis, "Aku berjanji, jangan pukul suamiku, jangan pukul." Dengan senyuman di wajahnya, Herman berdiri dan hendak memeluk pinggang ramping Sarah. "Jika kita melakukan ini lebih awal, semuanya akan baik-baik saja." Banyak orang berkumpul di toko pakaian. Namun, orang-orang ini berdiri jauh. Mereka semua tahu bahwa ini adalah keluarga Sun, dan mereka semua berdiskusi dengan suara rendah. Namun, saat ini, Julian berdiri dan mengusirnya. Menendang Herman langsung ke sofa. "Lawan, pukul aku," Herman berteriak dengan marah sebelum dia bisa bangun. Pada saat ini, seorang pria parubaya berlari dengan tergesa-gesa. Ini Alex yang datang dari rumah sakit. Sarah menelpon dan mengatakan bahwa dia telah menyinggung Herman. Dia sangat marah dan melewati lampu merah. Apa yang terjadi kemarin masih tergambar jelas dalam ingatanku. Sekuat Oliver, bunuh saja dia, dan King Kotake secara pribadi akan menangani masalah selanjutnya. Ini adalah istri dari Buddha super raksasa. Siapa yang berani memprovokasi? Itu hanya meminta kematian. Dia bergegas masuk, berkeringat banyak dan rambutnya basah. Begitu dia masuk, dia mendengar kata-kata Herman, dan dia tiba-tiba menjadi marah dan meraung keras sampah. Raungannya seperti guntur. Raungan ini menarik perhatian banyak orang. "Paman." Herman juga gemetar. Alex adalah jurumudi kedua keluarga Sun, pewaris keluarga, dan memegang kekuasaan keluarga. Alex bergegas mendekat, menjambak rambut Herman, dan menamparnya beberapa kali. Dia mencoba yang terbaik, takut dia akan dipukuli dengan ringan. Herman dipukuli hingga pingsan, beberapa giginya tanggal, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Setelah menamparnya beberapa kali, dia menendang perut Herman dan menjatuhkannya ke sofa lagi, menyebabkan sofa tersebut terbalik. Lalu dia mengambil asbak di atas meja dan melemparkannya ke kepalanya dengan marah. Pukulan ini menyebabkan dahi Herman langsung berdarah. Adegan yang tiba-tiba itu membuat takut semua orang. Reni tertegun,
butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, dan dia berseru, "Paman, apa yang kamu lakukan? Ini Herman, keponakanmu." Pelacur bau. Alex bergegas mendekat, menjambak rambut panjangnya, dan menjatuhkannya ke meja. Ledakan. Reni membenturkan kepalanya ke meja kaca, yang langsung pecah. Sarah tampak bingung, dengan air mata di wajahnya. Dia baru saja siap mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Julian, tapi sekarang. Untuk sesaat, otaknya tidak bisa bereaksi. Namun saudara ketiga yang dipanggil Herman malah tidak berani kentut. Karena dia kenal orang ini. Dia adalah calon kepala keluarga Sun dan salah satu tokoh terkemuka di sungai. Setelah memukuli orang tersebut, Alex berlutut di depan Sarah. Sarah mundur beberapa langkah karena ketakutan. Orang-orang di toko pakaian tercengang. Terutama saudara ketiga. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Alex ketika dia sedang berkeliaran di jalan? Pada saat ini, kakak ketiga dan lebih dari 20 anak buahnya tercengang. Alex berlutut di tanah, dengan ingus dan air mata, dan berdoa, "Nona Sarah, ajaran keluarga Sun kami tidak kompeten dan menyinggung Nona Sarah. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati dan perlakukan keluarga Sun sebagai kentut." Batang. Satu kata menimbulkan ribuan gelombang. Keluarga Sun merupakan keluarga besar, meski bukan termasuk 4 keluarga besar, namun asetnya pasti tak kalah dengan 4 keluarga besar. Pemimpin grup keluarga Sun yang bermartabat benar-benar berlutut di depan Sarah. Di sampingnya, Herman, yang dipukuli hingga memar, tertegun, bagaimana pamannya bisa berlutut di depan Sarah. Reni, yang wajahnya berlumuran darah, juga tercengang apakah ini Alex yang agung. Pemandu belanja di toko pakaian itu membatu. Manajer Rizky tercengang. Alex berlutut di tanah dan terus bersujud sampai kepalanya patah. Setiap kali diketuk akan mengeluarkan suara yang nyaring, dan jantung setiap orang akan berdebar kencang. Bab 65, itu pria bertopeng hantu. Semua orang membuka mulut karena terkejut. Sarah tertegun selama beberapa detik sebelum bereaksi. Dia buru-buru membantu Alex, yang sedang bersujud di tanah, dan berkata dengan cemas, "Tuan Sun, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Nona Sarah, maafkan aku, maafkan keponakanku yang tidak terpenuhi." Julian di samping berkata dengan dingin, apakah dia masih ingin Sarah menemaninya selama 3 hari? Apa? Mendengar ini, Alex menjadi geram. Dia berdiri dengan marah, mencari sesuatu, dan melihat kursi kayu, dia mengambil kursi kayu itu dan melemparkannya ke tubuh bagian bawah Herman. Ah! Di toko pakaian, suara gemuruh yang memilukan datang dari dalam toko. Genangan darah langsung muncul di selangkangan Herman. Dia pingsan karena kesakitan. Reni, yang wajahnya berlumuran darah, menjadi pucat karena ketakutan, terus mundur, dan terus menangis. Yang lain ketakutan dan mundur beberapa langkah, semuanya terengah-engah. Terlalu kejam. Jika bangku itu dihancurkan, Herman akan hancur. Setelah penghancuran, Alex berlutut di tanah lagi. "Nona Sarah, lihat, apakah kemarahan ini sudah hilang?" Sarah juga menjadi pucat karena ketakutan, dan secara naluriah mundur, dia meraih tangan Julian dan meliriknya, "Julian, ini." Julian berkata dengan wajah polos, "Lihat apa yang saya lakukan. Dia tidak meminta maaf kepada saya." "Sarah, apakah Anda tahu ada hal penting?" Sarah sedikit terkejut. "Kesempatan besar. Bagaimana kamu mengenalnya?" Namun, dia memikirkan seseorang. Itu adalah lelang terakhir yang diadakan oleh keluarga Baker di lantai atas Hotel Jiangzhong. Dia ditangkap oleh John dan menggaruk wajahnya. Saat dia putus asa, seorang pria bertopeng hantu muncul dan menyelamatkannya. Mungkinkah itu dia? Sarah sedikit linglung. Segera dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menyangkal apa yang dia pikirkan. Dia tahu bahwa pria ini membunuh Daniel dari keluarga Baker, John, dan kemudian para leluhur dari 3 keluarga besar lainnya. Namun, pria ini telah ditangkap oleh King Kotake dan ditembak. Namun, selain orang ini, dia sepertinya tidak mengenal orang yang berkuasa, dan dia tidak mengenal pria bertopeng hantu. Dalam 10 tahun terakhir, dia tidak pernah keluar dari rumah, jadi bagaimana dia bisa mengenal orang penting? Mungkinkah itu Julian? Dia melirik Julian dengan ragu. Kemudian, dia menyangkal apa yang dia pikirkan. Tidak mungkin Julian. Meskipun dia pernah menjadi pejabat tinggi di Nanhuang, dia telah melakukan kejahatan dan diadili serta dikeluarkan dari militer. Bang. Melihat Sarah tidak berbicara lama, Alex terus berlutut di tanah dan bersujud. Sarah tidak bisa mengerti, dan tidak terlalu memikirkannya. Dia buru-buru membantu Alex berdiri dan berkata, "Sun, Tuan Sun, lihat, dia kehilangan banyak darah. Kirim dia ke rumah sakit secepatnya." "Terima kasih, Nona Sarah, atas pengampunan Anda." Alex sangat gembira dan akhirnya dimaafkan. Jika tidak, keluarga Sunnya akan hancur. Alex berdiri dan menatap Julian.
Begitu dia melihatnya, dia tidak bisa menahan gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Julian berkata, "Tuan Sun, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu mendengar Sarah berkata, segera bawa dia ke rumah sakit? Selain itu, pemukulan ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku Sarah. Jangan panggil polisi untuk menangkap Sarah." "Ya, akulah yang memukulnya. Itu sama sekali bukan urusan Nona Sarah." Karena itu, Alex menelepon. Segera, beberapa orang datang dan membawa pergi Herman, yang tidak sadarkan diri, dan Rennie, yang wajahnya berlumuran darah dan terkejut. "Yah, apakah kamu masih harus membayar untuk pakaiannya?" Julian memandang manajer toko pakaian yang masih berdiri di samping. Manajer itu bereaksi, seluruh tubuhnya gemetar, dan buru-buru berkata, tidak perlu." Bahkan Alex bersujud dan mengakui kesalahannya, beraninya dia. Orang lain di toko sudah memberitahu bos tentang hal ini. Pemilik toko pakaian kelas atas ini tidak lain adalah Megan. Meskipun Megan adalah ketua dari farmasi umur panjang. Namun, farmasi umur panjang adalah milik keluarga, dan dia hanya membantu mengelolanya. Selain itu, ia juga memiliki banyak pekerjaan sampingan. Toko ini adalah salah satunya. Dia mendengar bahwa Sarah dan Julian membuat masalah di toko, dan segera keluar dari perusahaan. Julian memandang saudara ketiga dan yang lainnya yang masih berdiri, mengerutkan kening, dan berkata, "Tuanmu sudah pergi, apakah kamu masih ingin menyerangku?" Saudara ketiga gemetar, membungkuk ketakutan, dan meminta maaf yang sebesar-besarnya, "Ya, maaf, saya pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, dia tidak tinggal terlalu lama dan lari cepat bersama adiknya. "Hos!" Sarah menarik napas dalam-dalam. "Sangat melamun. Semua ini sungguh luar biasa." Saat ini, sebuah supercar Ferrari berhenti di depan pintu. Seorang wanita jangkung, cantik, dan anggun dengan kemeja putih dan rok pinggul hitam berjalan mendekat. Tik-tok, tik-tok. Sepatu hak tinggi mengeluarkan suara yang tajam saat bersentuhan dengan tanah. "Tuan Turner." Saat wanita itu datang, pemandu belanja di toko tersebut tampak penuh hormat. Manajer Rizky juga berseru dengan hormat, "Tuan Turner." Megan berjalan mendekat, melirik ke arah Julian, dan akhirnya matanya tertuju pada Sarah. Lalu dia membuat gerakan intim, meraih tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Sarah, benarkah itu kamu?" Sarah tercengang. Untuk sesaat, aku tidak mengenali wanita cantik di depanku. "Sarah, ini aku. Saya Megan. Ketika saya di sekolah dan mendengarkan ceramah Profesor Qi, Anda berpidato dan mendapat tepuk tangan semua orang. Saya ada di sana saat itu." Sarah mengenang. Tampaknya memang ada hal seperti itu. Hanya saja dia tidak mengenal Megan. Kamu adalah Megan yang mengirimiku undangan, Megan, ketua farmasi panjang umur." "Ya." Megan meraih tangan Sarah dan berkata, "Aku juga pernah mendengarnya. Aku akan segera memecat pemandu belanja yang mencemooh ini. Kamu di sini untuk membeli pakaian, kan? Ayo, aku ambil kamu yang di sana. Di lantai 2, saya akan membantu Anda memilih secara langsung." Sarah merasa tersanjung. Mengapa ketua farmasi umur panjang begitu baik padanya? Ini seperti menjadi sahabat yang membicarakan segalanya. Dia melirik Julian. Julian tersenyum dan berkata, "Silakan." Setelah mendapat izin, Sarah mengangguk dan pergi ke lantai 2 di bawah kepemimpinan Megan. Di lantai 2 dijual semua barang mewah, dan harganya lebih mahal dibandingkan di lantai 1. Semuanya gaun bernilai lebih dari $100.000, dan masing-masing sangat cerah dan mempesona. Sarah mengambil jurusan desain fashion, ketika dia melihat gaun dan gaun indah ini, matanya tiba-tiba berbinar. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Melihat Megan, yang memiliki sosok anggun, temperamen luar biasa, dan kecantikan yang tidak kalah dengan miliknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Turner, Tuan Turner, saya tidak mengenalmu, bagaimana kamu bisa memberiku hadiah? Surat undangan, dan mengapa kamu begitu antusias denganku? Katakan sejujurnya, siapa yang memintamu melakukan ini?" Megan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Tampaknya Sarah tidak mengetahui identitas Julian. Karena dia tidak tahu, dia tidak menunjukkannya. "Oh, kenapa kamu membicarakan hal ini? Aku selalu mengagumimu. Kamu jenius, mencakup semua aspek." Sarah bertanya lagi, apakah itu Julian? Atau pria yang memakai topeng? Di antara orang-orang yang dia kenal, mereka berdua mungkin satu-satunya yang memiliki energi sebesar itu. Tapi siapa orang itu, dia tidak yakin. Dia pernah curiga bahwa itu adalah Julian. Namun, ini hanyalah kecurigaan. Pria bertopeng. Megan tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat pria bertopeng hantu yang menyebabkan banyak masalah di kota beberapa waktu lalu. Selain itu, dia juga mendengar bahwa pria bertopeng hantu ini pernah menyelamatkan Sarah di pelelangan keluarga Baker dan membunuh John di depan umum. Memikirkan grup Ayla sebelumnya, King Kotake maju untuk menghapus pantat Julian. Dia langsung menebak sesuatu. Pria bertopeng hantu ini adalah naga hitam dan Julian.
Jika tidak, setelah begitu banyak hal terjadi, mengapa seorang pria bertopeng ditembak mati hanya setelah King Kotake mengambil alih? King Kotake pasti menemukan kambing hitam untuk menghapus pantat Julian dan mengurangi diskusi dari dunia luar. Memikirkan hal ini, Megan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Apa yang ingin dilakukan naga hitam ini? Sarah, apakah kamu tidak tahu identitas pria bertopeng hantu? Ini, bagaimana aku tahu ini? Megan berbisik di telinganya, dia adalah orang yang Anda selamatkan dari kebakaran keluarga Fisher 10 tahun yang lalu. Orang ini sekarang sangat mampu. Anda juga tahu tentang 4 keluarga besar. Inilah sebabnya dia kembali untuk membalas dendam. Ah! Sarah terkejut. Orang yang dia selamatkan 10 tahun lalu. Dia tahu bahwa dia telah menyelamatkan orang-orang dari kebakaran di Villa Fisher. Adapun siapa yang diselamatkan, dia tidak tahu. Belum lagi keluhan antara keluarga Fisher dan 4 keluarga besar. Siapa dia? Mungkinkah itu Julian? Sarah ingat bahwa Julian juga memiliki nama keluarga Fisher, dan mau tidak mau membuat hubungannya. Megan menepuk dahi Sarah dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Suamimu Julian hanyalah seorang pecundang. Bagaimana dia bisa begitu mampu? Bersambung.